Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kekerasan hati mendatangkan malapetaka. Makin keras hati kita melawan firman Tuhan, ya tunggu saja, hidup kita akan hancur-hancuran. Tetapi puji Tuhan, ada kasih dan anugerah Tuhan kepada kita kalau kita mau ikut rencana Tuhan, tidak pernah berbantah dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh lagi mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Jamah hati semua pemirsa, seluruh jemaat kami yang menyaksikan program ini, untuk diberkati benar-benar dengan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca Alkitab kita pada hari ini dari kitab Keluaran, ya, Keluaran pasal 10, Keluaran pasal 10 ayat 21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Amin. Sudah pemirsa, ini bukan gerhana matahari. Mana ada gerhana matahari yang lebih dari katakanlah beberapa menit saja? Nah, ini memang malapetaka, menunjukkan bahwa masa depan dari Firaun, masa depan dari bangsa Mesir, pemimpin Mesir duluan, bangsa Mesir gara-gara keras hati itu adalah suram dan gelap. Mari kita belajar hal yang pertama. Kita melihat malapetaka demi malapetaka terjadi, dan semuanya itu apa? Ada artinya. Itulah yang pertama apa?
air menjadi darah. Kenapa demikian? Karena dengan memperbudak umat Tuhan, milik Tuhan, Alkitab katakan biji matanya Tuhan, di orang Mesir atau Firaun sama dengan mengisap darah orang. Saya ingin katakan kepada saudara sekalian dengan terus terang hari ini, wahai para rentenir dan pinjaman online yang mengisap darah orang, dengar baik apa yang saya katakan. Jaga hidupmu baik-baik. Bertobat sekarang. Ya. Jangan lakukan itu. Kenapa? Rentenir misalnya, mereka memanfaatkan kesulitan orang, orang kepepet. Katakanlah kami di Batam misalnya, ada keluarga meninggal di Medan. Nah, dan biasanya kita harus pulang kalau keluarga meninggal. Apalagi kalau itu ayah, ibu, atau mertua yang meninggal. Dan pulangnya pun harus orang menganggap bila bekerja di Batam uangnya banyak. Oh, saudara sekalian, itu kita terpaksa meminjam kepada rentenir. Dan rentenir buat bunga sedemikian rupa. Saya tahu bunga bank hari-hari ini berapa? Hanya 3,5% per tahun. Sama dengan saya. Nah, saya selalu ikuti kok di internet berapa bunga bank. Jadi sudah bisa bayangkan, dia kasih bunga berapa? 1% 1 bulan. Aduh, artinya 12% setahun. Bahkan malah ada yang lebih gawat daripada itu. Ya, kasih 2-3% 1 bulan. Itu kan mencekik leher orang kan. Nanti sudah akan kena air menjadi darah. Oleh karena engkau mengisap darah orang. Nah, yang tadi yang terakhir, dari yang kita baru baca bersama-sama, kegelapan. Mengapa? Dengan menjajah umat Tuhan, mereka membawa umat Tuhan masuk dalam kondisi gelap harap, pesimis. Kalau begini nanti bagaimana anak cucu kita yang lahir besar kemudian menjadi budak? Nah, apalagi pada waktu itu apa? Kalau ada anak laki-laki lahir dibunuh. Artinya nanti dalam beberapa puluh tahun ke depan, kalau mereka tidak keluar dari Mesir, akan yang terjadi adalah tenaga kerja itu yang dipekerjakan sebagai budak itu nanti semua perempuan. Aduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Sudah melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar. Oleh sebab itu saya minta kepada kita sekalian, saudara sekalian, supaya kita sadar benar hari ini bahwa tidak ada cara lain untuk kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ya. Jangan mempekerjakan orang dengan tidak manusiawi. Berikanlah dia hak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Puji Tuhan, di Batam pada tahun ini kita gaji buruh adalah 4,5 juta sebulan. Jadi sekitar 150.000 per hari. Menurut saya itu sih sudah manusiawi, walaupun buruh yang tidak pernah puas dengan keadaan ini. Satu kali saya tertawa habis-habis sekalian ketika buruh berteriak kepada wali kota dan mereka katakan apa? Mereka katakan, Pak Wali Kota, kami ini setengah mati kerja, tapi hanya setengah tahun bisa apa? Bisa makan dengan cukup. Tapi sesudah itu kami cuma hidup dengan nasi, indomie, dan telur. Dalam hati saya ingat waktu kami kecil, tidak pernah telur itu utuh, dibagi 4. Satu telur rebus. Jadi maksud saya ialah kami di sini bisa hidup normal dan baik dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya pesan kepada kita semua hari ini, jangan memeras orang, jangan
membuat masa depan orang menjadi suram, janganlah kita lakukan sesuatu yang tidak manusiawi kepada sesama kita. Melaluinya pasti masa depan kita menjadi cerah dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan mengasihi kami, Tuhan melindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati kami supaya tidak ada seorang pun yang baru menyaksikan program ini yang mau memeras orang lain, tapi kami mau menolong orang lain dengan tulus, berbuat baik sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.